ceritanya itu adalah ketika ada teror, lalu kemudian pembicara maupun penyelenggara anak-anak mahasiswa ini itu kemudian bertemu, lalu menyepakati bahwa keadaan tidak kondusif karena memang ada ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Lalu akhirnya mereka menyatakan tidak dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita mau menguber berita. Nah, ini berita soal larangan diskusi di kampus saya yang lama dulu, yaitu Fakultas Hukum UGM. Kebetulan temanya ngeri-ngeri sedap mengenai impeachment, pemakzulan atau pengunduran diri presiden. Tetapi yang paling penting bagi kita cari duduk persoalan sesungguhnya. Kita butuh klarifikasi dan informasi yang sebenarnya. Nah, kita terhubung dengan rekan saya, kolega saya di Fakultas Hukum UGM, Dr. Zainal Arifin Mohtar. Pak Zainal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang menyapa bukan hanya sekedar rekan, bukan sekedar dosen, tapi juga YouTuber. YouTuber ya. Saya dikasih tips lah, kira-kira menyapa YouTuber itu bagusnya. Jadi Sobat RH ya. Jadi Sobat RH. Oke. Itu panggilan subscribers Refli Harun, Sobat RH. Sudah 135 ya? Wah, hari ini sudah 135.000. Tapi jangan bandingkan Amin. subscribers para pesohor ya kan, dengan artis-artis ya. Tapi lumayan lah, karena ini channel yang mendidik. Kalau channel pakar tata negara kayaknya masih paling tinggi ya? Iya, karena tidak ada pakar tata negara yang kedua. Yang membuat channel ya kan. Maksud saya yang membuat channel yang serius. Karena yang membuat channel serius kan jarang orang. Ini kan kegiatan yang tidak bisa dibilang iseng-iseng juga. Karena ini tiap hari saya mengisi konten ini kan. Dan kita tahu bahwa bidang hukum tata negara ini kan bidang ngeri-ngeri sedap, ya kan. Kalau ada kesalahan, salah-salah ngomong, salah-salah kata, bisa diembat kita. Jadi tidak hanya diembat, ada juga peluang untuk dikriminalisasi ya. Kita frankly speaking, Sobat RH sekalian ya, di era sekarang ini orang salah ngomong, salah data kan mestinya diperbaiki. Artinya ada data sandingan. Tapi ini enggak, menyebarkan berita bohong. Kira-kira gitu. Bung Uceng, saya panggil Bung Uceng aja ya. Atau Bung Zainal? Boleh. Bung Uceng. Sobat RH sekalian, Zainal Arifin Mohtar ini biasa dipanggil Uceng. Saya sebenarnya beda-beda tipis usianya dengan Bung Uceng ini. Ya cuma beda kepala, satu kepala 5, satu kepala 4. Beda kepala saja. Bung Uceng, kemarin ya tanggal 29 Mei tiba-tiba kegiatan yang rencananya menghadirkan Profesor Dr. Nikmatul Huda dari Universitas Indonesia bicara tentang impeachment atau pengunduran diri presiden atau pemakzulan presiden dikaitkan dengan COVID-19 dibatalkan oleh pihak UGM dengan alasan makar ya. Bukan makar jagung, makar beneran. Bukan makar jagung. Kemudian Bung Uceng juga sudah memberikan beberapa catatan klarifikasi di sini. Tapi sebagai sebuah opening, mungkin Bung Uceng bisa sampaikan duduk persoalan yang sesungguhnya. Silakan Bung Uceng. Saya klarifikasi satu hal soal dibatalkan UGM itu. Jadi UGM tidak membatalkan. Ceritanya itu adalah ketika ada teror, lalu kemudian pembicara maupun penyelenggara anak-anak mahasiswa ini itu kemudian bertemu, lalu menyepakati bahwa keadaan tidak kondusif karena memang ada ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Lalu akhirnya mereka menyatakan
tidak dilaksanakan. Jadi UGM sama sekali tidak membatalkan, tidak ada peran UGM di sana membatalkan. Mereka sendiri, para mahasiswa dan pembicaranya, Prof. Nikma itu bersepakat untuk tidak melanjutkan diskusi itu. Ini yang menyelenggarakan itu adalah himpunan Constitutional Law Society ya? Betul. Apa istilahnya? Constitutional Law Society. KLS, betul. Oke. Constitutional Law Society. Jadi ini gini nih, ini yang banyak orang miss di publik, ya. Seakan-akan ini UGM, ini Fakultas Hukum, padahal enggak. Ini kan, jadi ada namanya mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Oke. Mereka menjuluki dirinya itu adalah komunitas HTN, ya kan? Tapi kemudian belakangan mereka ubah namanya menjadi CLS itu. Ya. Komunitas ini tidak berada di bawah UGM langsung, ya, tidak berada di bawah UGM langsung. Mereka ya anggotanya ya anak-anak mahasiswa yang senang diskusi, lalu tiba-tiba mereka setelah ujian nggak ngapa-ngapain, itu kemudian ngumpul mau bikin diskusi. Dan posisi mereka di daerah masing-masing jangan-jangan ya, atau di Jogja posisi mereka? Iya, ada yang di Jogja, ada yang sudah pulang kampung karena memang ujian sudah lewat online semua kan. Oke. Dan mereka memutuskan untuk bikin diskusi, ya. Dan ini juga perlu yang kedua. Jadi selain bahwa itu bukan UGM, ya, bukan resmi institusi UGM atau Fakultas Hukum. Yang kedua, penting untuk melihat rancangan diskusinya anak-anak itu. Oke. Saya baca tornya soalnya, term of reference-nya itu. Di tornya itu kira-kira membahasakan bahwa mereka agak gundah, agak resah dengan isu-isu yang mengatakan presiden bisa di-impeach karena penanganan COVID yang nggak serius. Mereka lalu, ya di kelas kan sering diperbincangkan apakah dalam sistem presidensil presiden bisa dijatuhkan karena kebijakan atau tidak. Nah, mereka kemudian mau mengatakan bahwa nggak bisa, bangunan konstitusional kita tetap mengenal impeachment articles kan, pasal khusus mengenai pemberhentian presiden. Nah, makanya mereka mau diskusikan itu dan menyebarluaskan itu sebagai pesan kepada publik bahwa berhenti dong bicara soal pemecatan presiden, karena pemecatan presiden sendiri itu kan tidak lazim dalam istilah ketatanegaraan. Masyarakat itu pasti mengerti kan. Orang lebih banyak bicara soal pemberhentian atau bicara soal pemakzulan. Ya seperti inilah di BUMN kan bukan pemecatan itu sebenarnya. saya tidak melanjutkan yang itu ya. Nah, poinnya adalah mereka mau membahasakan ke publik bahwa itu tidak benar gitu. Jadi sebenarnya tidak ada maksud. Mereka malah bermaksud membela sebenarnya. Kalau orang bicara soal apakah ada upaya menjatuhkan, mereka maksud membela presiden yang ada sekarang bahwa tidak bisa dijatuhkan karena kebijakan. Kalaupun salah melakukan penanganan kebijakan, itu tetap nggak bisa dijatuhkan. Karena untuk menjatuhkannya tetap harus merefer ke penyuapan, pasal impeachment artikel yang sudah spesifik. Pasal 7A 7B ya, Bung ya. Pasal 7, persis. Nah, itu yang kemudian sayangnya teman-teman ini ada yang membaca judulnya mereka, lalu kemudian tiba-tiba membuat tulisan yang saya nggak yakin juga orang ini mengerti soal tata negara ya, karena sepemahaman saya dia orang teknik. Tiba-tiba membaca itu hanya judul, tidak membaca tor, tiba-tiba membuat tulisan yang mengatakan ada gerakan makar di UGM. Dan tulisan itu tiba-tiba diviralkan. Dibuat di mana-mana, dilempar kemana-mana. Saya aja dapat mungkin sekitar 7-8 kali secara berturut-turut. Gitu. Oh, berarti saya nggak penting nih, saya nggak dapat tuh. Mungkin saya nggak ngecek. Tapi Bung, ini ada Bung Uceng ya, menulis beberapa poin klarifikasi yang disampaikan ke saya. Saya tertarik tuh membahas satu-satu poin, biar kemudian kita lebih detail ya, lebih teratur juga. Pertama, ini diadakan oleh mahasiswa yang lagi libur setelah ujian mereka
dan mereka undang pembicara dan bikin online. Biasa kan webinar-webinar. Persis. Adakah pihak kampus FH maupun universitas yang terlibat? Tidak. Lagi pula mereka menggunakan fasilitas online pribadi, makanya mereka Persis. tidak meminta izin pihak kampus. Ya memang susah Persis. juga Bung ya. Kalau kita mau mengadakan Iya. online seminar kan tidak ada teritorial lagi sudah. Persis. Lagi pula kan mereka tidak menggunakan fasilitas kampus. Ya kan? Iya, mereka tidak menggunakan ruangan, tidak ada. Mereka menggunakan ya mereka menginisiasi sendiri. Dan coba bayangkan, Mas Refli pasti kenal lah seorang profesor yang namanya Nikmatul Huda gitu. Iya. Dari pilihan pembicaranya aja kan kelihatan bahwa preferensi anak-anak ini lebih pada teoretically gitu. Iya. Kecuali kalau dia ngundang Refli Harun kan, gitu kan. Jadi sobat RH sekalian, Profesor Nikmatul Huda itu adalah orang yang betul-betul berkutat di dunia akademi. Jadi memang tidak aneh-aneh juga dan orangnya memang sangat disiplin ya. Oke, yang kedua Bung Zainal atau Bung Uceng tadi mengatakan saya dapat tour resmi anak-anak itu, isinya sangat mulia. Bukan hotel ini, mulia bener ya. Mereka gerah dengan istilah dan wacana yang berseliweran tentang pemecatan presiden. Mereka mau luruskan dengan mengatakan Anda tidak mungkin ya ini sederhana penanganan COVID, tetapi hanya pelanggaran konstitusional Undang-Undang Dasar. Makanya itu alasan mereka mengundang Profesor Nikmah yang merupakan akademisi Tulen Tata Negara. Jadi bagus juga ini kelompok mahasiswa ini sesungguhnya ya. Gitu. Iya, kalau sayangnya tadi orang tidak membaca core dan substansinya, orang melihat judulnya saja. Dan saya pikir ini satu catatan besar, Bang Refli, di dunia belakangan ini kan bukan cuma di Indonesia ya. Bukunya Tom Nichols itu kan menarik tuh, Matinya Kepaharan. Memang di mana-mana orang begitu baca judul merasa sudah ahli di dalam, langsung bisa mengomentari apapun. Padahal sebenarnya judulnya itu judulnya pun sebenarnya biasa dan tornya itu menjelaskan jauh lebih luar biasa kegelisahan anak-anak itu, bahwa ada wacana yang tidak benar di publik ini bicara soal menghentikan presiden karena penanganan pandemi. Yang biasanya dalam sistem presidensil kan memang presiden tidak dijatuhkan karena kebijakan. Berbeda dalam sistem parlementer. Ini yang mau dibahasakan oleh anak-anak itu. Tapi oleh orang yang tidak baca tor, tiba-tiba tulisannya itu menurut saya memang sangat provokatif. Ada gerakan makar di UGM, gitu kan? Iya. Dari baca judul tiba-tiba udah menyimpulkan ada gerakan makar, gitu. Iya. Gitu kan? Itulah luar biasanya menurut saya. Dan itu yang membuat viral. Oke. Poin ketiga, Bung Uceng. Tapi tiba-tiba ada orang UGM yang menuliskan bahwa ada gerakan makar di UGM hanya karena membaca judul diskusi anak-anak itu. Itulah yang membuat maksud baik mereka malah dihajar karena dianggap gerakan makar. Tidak hanya dihajar tapi juga diancam ya. Persis. Saya jadi ceritanya waktu teman-teman itu mulai diancam sekitar pagi itu. Beberapa di antaranya itu mulai kontak dengan saya. Karena ya biar bagaimanapun ini anak-anak mahasiswa kita ya. Kami dosennya gitu. Dia ada di alma mater UGM di Fakultas Hukum gitu. Kalau dia mengalami problem ya tentu dia kembali ke orang-orang yang barangkali bisa melindungi dia. Jangan lupa bahwa orang tuanya menitipkan anak-anak itu di Fakultas Hukum gitu, di UGM. Harusnya kita bertanggung jawab untuk mereka. Gitu. Dan mereka menghubungi, menceritakan kondisi itu. Dan itulah yang kemudian kita bicara di tingkat anak-anak ini harus diselamatkan. Yang diancam ini mereka yang posisinya berada di Jogja atau di luar Jogja, Bung Uceng? Jadi semuanya sebenarnya diancam. Ya, beberapa di antaranya diancam. Saya tidak mengatakan semua, tapi ada 3 paling poinnya ya. Narah hubung 2 orang plus moderatornya, ya. Itu kena teror, kena ancam, bahkan screen capture-nya itu ada soal bagaimana mereka mengaku dari ormas tertentu, mau mengancam membunuh, menghabisi satu keluarga,
Mereka itu dikirim mengaku dari Ormas Muhammadiyah ya, karena itu sudah tersebar di persis, publik, tapi persis, Muhammadiyah sudah persis. membantah dan rasanya aneh kalau Muhammadiyah sampai begitu ya. Karena Ya. Sampai ada political teman dari Muhammadiyah menganalisis ini pasti bukan orang Muhammadiyah karena dia menyebut ormas Muhammadiyah. Orang iya. Muhammadiyah jarang menyebut ormas, persyarikatan pasti kalau mereka Oke, itu. oke. Nah, itu bahasa spesifiknya orang Oke. orang orang Muhammadiyah gitu. Itu kata-kata Jadi dua Muhammadiyah institusi sendiri. yang dia sebut, Polres Sleman Sleman, ya sama persis, Ormas Muhammadiyah ya. persis, Ormas persis. Muhammadiyah apa Klaten atau apa dia sebut ya? Klaten, persis, Klaten. persis. Ya. Nah, itu yang membuat kita lalu kemudian mengatakan, nah ini harus dilindungi anak-anak ini. Dan dekan Fakultas Hukum mengajak bicara beberapa orang, kita bicarakan, lalu kita kemudian mengatakan bahwa yang paling penting ini adalah persoalan nyawanya anak-anak itu. Ya. Soalan lain itu bisa dikesampingkan. Betulkah anak ini kurang pas membangun judul, betulkah apa, itu soalan yang kemudian bisa kita bicarakan. Tapi yang paling the first thing first-nya adalah ya nyawa anak ini. Makanya kemudian kita fasilitasi di mana kemudian anak-anak itu kemudian bisa merasa lebih aman dulu ya, pada waktu. Bung Uceng, saya mau bacakan sampai akhir, kayaknya saling berkaitan ya. Poin 4, ancamannya bermacam-macam hingga pembunuhan dan itulah yang membuat mereka khawatir dan akhirnya memutuskan membatalkan acara itu. Setelah berkoordinasi dengan pembicara Profesor Nikmah yang juga kena teror. 5. Pihak fakultas melindungi dengan dasar kebebasan akademik dan keinginan baik anak-anak itu yang kemudian dirusak oleh orang yang menuduh akan ada gerakan makar di UGM. 6. Biar bagaimanapun itu adalah mahasiswa UGM yang dikirimkan orang tuanya untuk berkuliah di UGM sehingga harusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan dari UGM. 7. Sayangnya sampai saat ini pihak universitas belum jelas posisinya dalam memahami proses ini. Ada poin ke-7 ya. Kalau fakultas sudah jelas ya, Bung ya? Iya, 8. kalau fakultas Oke. jelas. Nyata adanya ancaman itu bahkan menggunakan institusi yang resmi seperti Institusi yang Muhammadiyah dan Polri menunjukkan adanya orang yang semakin mau memancing di air keruh. Wah, enak mancing ikan di air keruh nih ya. Kalau air pasang kan susah mancingnya. Tapi ngapain dipancing, tinggal ditangguk aja kalau airnya sudah keruh ya. 9. Makanya Polri harus didukung untuk mengungkap ini agar secara institusi tidak tercemari. Ya saya kira saran yang bagus ya untuk Polri, kepolisian, agar orang tidak gampang mengadu domba dan mengadukan institusi. 10. Begitupun apresiasi terhadap Muhammadiyah yang sudah dengan cepat mengklarifikasi bahwa ada yang mencoba memakai nama Muhammadiyah untuk memperkeruh suasana ya. Setelah suasananya keruh lalu kemudian dipancing ikannya. Gimana Bung? Sekarang saya mendengar juga bahwa yang diserang kan tidak hanya kegiatan ini. Dekan Fakultas Hukum UGM diserang juga katanya, mau cari panggung ini Profesor Sigit Rianto. Mas Refli dapat juga ternyata WA itu. Saya mau mengatakan beginilah. Soal apakah cari panggung atau tidak itu saya tidak paham. Saya yakinnya tidak, tapi saya tidak akan bisa memastikan iya. Sekarang ini panggung yang sudah paling penting, panggung sudah nggak ada, adanya tuh Zoom saja. Kalau nggak Zoom, Google Chat gitu ya. Google dan Meet. yang paling penting sekarang ini bukan bicarain soal itu. Ya. Seorang pendidik yang baik itu harusnya bicara soal bagaimana menyelamatkan anak-anak ini dulu. Masa kemudian yang dipersoalkan adalah motifnya menyelamatkan Pak Sigit itu apa gitu. Dekan ini motifnya apa gitu. Saya sangat tidak layak gitu bicara soal. Dan Bung yang mempertanyakan orang UGM juga ini. Wah, wallahualam saya. Wallahualam. Karena yang beredar kan kalau nggak salah salah satu fakultas fakultas teknik kalau nggak salah yang mempermasalahkan ini, ada orang-orang tertentu begitu. Oh, saya nggak tahu. Kalau fakultas teknik itu tadi mempersoalkan soal makarnya. Tapi apakah yang WA itu disebarkan lagi oleh orang fakultas teknik, saya nggak tahu. Oke. Saya sorry UGM-nya, saya tidak bermaksud mengadu antara fakultas hukum dan fakultas teknik. Ya. Tapi memang kalau dilihat isinya, itu kan mempersoalkan, bahkan mengatakan jangan-jangan mau bertarung menuju ke rektorat. Gitu.
Ini kan artinya memang kemungkinan besar kalau analisis sederhana mengatakan ini bicara soal di internal UGM ada yang nggak selesai sebenarnya. Ya tapi aneh juga ngapain bicara tentang pemakzulan soal mau mencalonkan rektor. Makin ngomong tentang pemakzulan makin nggak terpilih itu pasti. Persis, karena dukungan menteri menjadi penting kan. Makanya Kalau bicara 30% kan? Lewat 30%-nya kalau memang dari awal mestinya dia larang itu, bukan dia dukung ya kan, dia lindungi. Makanya saya sih mengatakan walau alam bisa jadi kalaupun pilihan itu benar walau alam. Tapi yang paling penting persen ini diselamatkan anak-anak ini dulu. Orang belum ada loh bicara detail soal apa kabarnya anak-anak itu yang diancam-ancam itu. Orang lebih banyak bicara soal motifnya Pak Sigit apa, judulnya kok begitu gitu. Menurut saya yang paling penting nyawa manusia dulu. Kita harus nyelamatin orang dulu nih. Jangan-jangan nanti kan? Bung Uceng dianggap juga wah ini motifnya mau jadi rektor juga nih, wakil rektor kayaknya. Kalau saya motifnya motif batik sebenarnya. Tapi saya lihat nggak ada motifnya itu, kayaknya bajunya hitam aja. Seperti di sini ada. Oh ada. Di sini ada. Seperti suasana kelam ya, Republik ini kan hitam. Beda sama saya kan masih ceria dengan merah. Nah, ada poin satu yang saya mau bilang juga bahwa memang ini tantangan menurut saya untuk polisi mengejar orang ini. Karena bayangkan, menggunakan baju polisi aja kan orang bisa ditahan. Menggunakan baju polisi orang biasa, menggunakan baju... Ini menggunakan institusi polisi dipakai untuk ngancam-ngancam orang. Iya, artinya apa? Dan dia sebut lagi ya tadi ya. Persis, makanya kepolisian memang menurut saya menjadi sangat penting untuk mengejar orang ini. Dia mau menjelekkan nama kepolisian, dia mau menjelekkan nama Muhammadiyah, dan saya orang ini yang mengancam ini memang harus didapatkan. Iya, kadang-kadang dalam kondisi seperti ini aneh Bung ya. Harusnya konsentrasi itu pada pengancam. Karena kegiatan sendiri adalah kegiatan ilmiah, ya kan? Dan bukan pelanggaran hukum. Ya. Tapi kan di Indonesia ini, Bung merasakan nggak ya? Karena Bung juga ahli hukum tata negara. Oke, let's say boleh nggak sih kita bicara tentang pemakzulan presiden, mendiskusikan pemakzulan presiden, Bung? Menurut Bung? Nggak ada masalah. Boleh nggak kalau ada warga negara minta presiden mundur? Kalau saya mengatakan ada orang yang mengatakan mundur, gini, setiap orang boleh mengungkapkan pendapatnya. Ya. Tinggal dilihat apakah pendapatnya itu melanggar sistem norma yang masing-masing lapisan masyarakat itu. Karena lapisan masyarakat kan punya sistem penormaannya masing-masing. Misalnya kalau dia dalam kondisi tertentu, ya ada sistem norma di masing-masing institusinya. Silahkan dilihat di internalnya. Tapi orang kecewa misalnya dengan COVID, lalu kemudian mengatakan mundur, saya mengatakan itu adalah aspirasi. Apakah itu konstitusional? Enggak. Karena dalam konstitusi kita tidak mengatur soal kemunduran dari sisi itu. Tapi bahwa dari sisi aspirasi, ya silahkan saja. Kalau orang ada yang kecewa gitu. Rusli Buton misalnya, yang orang ributkan. Oh, yang tentara itu ya? Ya, mantan tentara, lalu dia minta agar Presiden Jokowi mundur. Kalau saya sepanjang dia minta nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu maksa. saya nggak paham soal Sabta Marga, soal aturan internal tentara ya. Yeah. Nah, coba dicek di internal itu. Tapi udah pensiun kan kalau nggak salah. Sudah pensiun. Okay. Iya, bukan tentara aktif lagi. Gitu. Jadi udah sipil ya. Jadi gitu. Ya, bagi saya memang kebebasan berpendapat itu, menyampaikan aspirasi kan dijaminkan. Tinggal dilihat bagaimana aturan di internal mereka, plus apakah itu bisa dipaksakan, ya itu yang tadi Mas Refli sampaikan, bahwa pemaksaan itu yang membuat terakhir. Sama misalnya beginilah, bentuk negara kesatuan itu adalah sebuah hal yang selesai, ya kan? Karena dianggap selesai lah ya dalam konstitusi dan sebagainya.
Tapi kalau misalnya tiba-tiba anak mahasiswa mendiskusikan bagaimana mengkonversi ke dalam sistem serikat misalnya atau federalisme, apakah itu dianggap sebagai tindakan yang melanggar konstitusi? Menurut saya mendiskusikannya tidak. Tetapi ketika mereka mengagregasi kekuatan untuk mengubah ke arah Membuat sana, gerakan gitu ya. persis. Tapi Itu kalau menjadi- membuat gerakan mengubah konstitusi kan nggak ada masalah. Jadi gerakannya itu adalah kita ubah dulu konstitusinya. Persis. Kalau gerakan mengubah konstitusi dilarang, yang harus ditangkap duluan anggota DPD karena udah berkali-kali melakukan upaya mengubah konstitusi. Dan Bung Uceng juga ditangkap juga karena ikut merumuskan kan. Sama-sama ente. Jadi maksud saya ini Bung ya, di Republik ini Bung merasa nggak sesungguhnya ya, kok sepertinya kita masih berkutat soal-soal yang sifatnya harusnya kita sudah selesai sejak reformasi, yaitu kebebasan berserikat ya dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Bung merasa nggak sepertinya kok ada suasana horor ya dalam hal itu kayak saat ini? Iya, saya mengatakan begini. Jadi berbeda pendapat itu seakan-akan menjadi heretik, bid'ah gitu. Jadi kemudian orang penganjur bid'ah ini harus masuk neraka kira-kira gitu. Jadi, padahal menurut saya harusnya kebebasan itu adalah bagian yang penting. Sepanjang kemudian tidak ada pemaksaan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, memang yang harus diperbincangkan ini siapa sih sebenarnya yang sangat anti demokrasi ini, ya? Karena kan kalau kita kemudian merujuk ini pasti negara, ini pasti aparat, kan belum tentu juga. Karena saya melihat ada gerakan-gerakan yang tidak pas gitu. Seringkali misalnya mengkritik, misalnya Mas Farid Gaban mengkritik Teten, Teten, yang itu pun Teten tidak ada masalah. Tetennya nggak ada apa-apa. Ada orang yang mengadukan. Itulah. Jadi kan kita belum tentu mengatakan bahwa ini wajah negara. Sangat bisa jadi ada orang yang memang bertindak tidak demokratis. Bisa jadi ada yang menunggangi itu. Bahkan misalnya di kasus UGM itu saya bilang bisa jadi loh ada yang mau menjelekkan negara dengan cara melakukan pengancaman, ya kan? Karena semakin. Tapi Bung bisa juga sebaliknya ya. Ada film A Few Good Men itu. Jadi dia bikin dua perintah. Harus... Perintah di atasnya A, tapi perintah di bawahnya B gitu. Jadi banyak spekulasi ya. Persis. Itulah sebabnya yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum yang baik itu kan akan menyaring spekulasi. Yang baik itu maksudnya apa? Problemnya yang baik itu tidak diskriminatif. Ada proses tidak diskriminatif, ada proses orang dibawa ke proses pertanggungjawaban hukum dan itu jelas ya, tidak mengada-ada. Ada parameter. Dan menurut saya itu akan menjaminkan dan menjaminkan orang untuk lebih tidak berspekulatif, ya kan? Nah, sampai sekarang ini kan masih banyak ketidakjelasan, porsi-porsi ketidakjelasan. Misalnya teman kita siapa namanya nih yang di Surabaya nih, yang tiba-tiba ditangkapin tuh dengan katanya menyebar hoax, Rovio ya? Iya. Anak LBH. Iya. Ya, ada banyak nih poin-poin ketidakjelasan sebenarnya, dan kalau itu bisa diperjelas sebenarnya bisa banyak spekulasi yang bisa dihindar. Poinnya kan sebenarnya Bung bisa saja sebenarnya tinggal dijawab kan. Setiap ada statement ya balas dengan statement, argumen balas argumen kan. Kenapa misalnya statement dibalas dengan laporan? Contoh beginilah Bung ya, kita ini bicara seperti ini ya, bicara dalam rangka melakukan pendidikan demokratis dan lain sebagainya ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak diintip kan, agar kita keselio ngomong misalnya. Nah padahal kan itu apalagi channel Refli Harun yang 135.000 subscriber. Ya lumayan lah dibandingkan ahli hukum tata negara yang lain. Bung, statement terakhirnya Bung Zainal. Saya sih sebenarnya berharap mau menagih
pihak-pihak dengan beberapa catatan. Yang pertama, kita bicara soal anak manusia nih, orang dulu. Kita harus selamatkan. Ya. Nggak usah bicara di tingkat yang lain-lain dulu. Yang paling penting ini dulu. Yang kedua adalah ini adalah tanggung jawab bersama, ya kan? Fakultas Hukum iya, UGM pun juga demikian. Nah, UGM ini tempat universitas dia bernaung. Yang saya nggak tahu ya sampai di mana sekarang UGM mau merespon ini. Yang ketiga adalah ini tantangan buat kepolisian sebenarnya, bahwa ada orang yang mau menjelek-jelekkan kepolisian. Kalau yang persis yang saya gambarkan tadi, kalau pakai baju polisi aja itu harus ditangkap karena tidak menggunakan anpas. Coba bayangkan orang yang mau menjelek-jelekkan kepolisian. Makanya harus kita dorong betul Polri untuk mengungkap. Pak Mahfud sendiri. Dan orang ini jelas kriminal kan, tidak lagi kita bicara di wilayah kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Ini kriminal ya kan? Persis. Dia menggunakan institusi yang sah untuk menekan. Kalau baca screen capture-nya itu kan memang agak mengerikan karena kemudian ancaman pembunuhan satu keluarga dan sebagainya. Nah, 3 poin itu mungkin saya tambahkan satu hal, bahwa yang paling penting sekarang ini, mari kita belajar, khususnya teman-teman akademisi ya, kita yang merasa ya, saya mengatakan merasa harusnya lebih wise gitu. Jangan lagi bicara lihat judul gitu. Saya bisa coba bayangkan viralnya ini karena ada seorang dosen baca judul tiba-tiba mengatakan bahwa ini adalah gerakan makar. Kok gerakan? Pasti dia baca judul doang karena kan isinya kan belum ada, seminarnya belum ada. Isinya belum ada, seminarnya belum ada, bahkan dia tidak sempat nagih tornya dan dia tidak sempat bertabayun dengan penyelenggara gitu, tiba-tiba udah keluar komentar. Nah, saya pikir ini menjadi catatan berbahaya buat kita kalau kemudian seringkali tanpa baca konten, tanpa baca isi, tanpa melihat keseluruhan, itu sudah menyimpulkan. Ya, dan tantangan besarnya saya yakin Mas Refli juga kan judulnya sering agak nyeleneh-nyeleneh, agak clickbait juga. Saya yakin pasti banyak orang yang melakukan hal yang sama dengan ketika melihat YouTube-nya Mas Refli. Iya, kalau saya sudah kebal itu yang namanya. Jangan-jangan ada orang yang mengatakan yang penting manusianya, pokoknya apapun yang dibilang manusia itu kita harus salahkan. Jadi bukan soal judul lagi nih, soal manusianya ya. Saya kira kan bukan begitu kita bernegara ya. Jadi bernegara ini kan soal panggung sandiwara aja, ada peran menjadi pejabat ya kan. Ada peran menjadi warga negara yang mengkritik dan lain sebagainya. Kan kekuasaan itu sudah jadi kayak Ahmad Albar, God bless Anton. Oh gitu ya. Panggung sandiwara dunia ini. Iya. Oke, Bung Uceng atau Bung Zainal, terima kasih banyak ya klarifikasinya. Mudah-mudahan kebebasan akademik yang sudah kita perjuangkan berdarah-darah sejak reformasi tahun 98 itu tidak lagi kembali pada masa yang kelam, masa Orde Baru di mana orang mau bersuara saja takutnya minta ampun. Mengadakan diskusi dulu, ingat Bung, saya pernah mengadakan simposium nasional waktu jadi ketua BEM, itu harus izin sampai Mabes Polri. Coba bayangkan, paranoid sekali pada waktu itu. Orang mengucapkan bahwa tidak mau memilih itu dianggap makar dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mau pada masa yang kelam itu Bung ya. Mudah-mudahan Fakultas Hukum UGM, alma mater saya, menjaga itu. Kalau enggak, waduh, saya akan merasa menyesal berada di kampus itu ketika kampus itu sudah tidak lagi melindungi kebebasan akademiknya. Kan ente punya tanggung jawab juga karena masih ngajar di situ kan? Oh iya, saya sobat era sekalian, saya masih ngajar. Makanya saya juga harus bela kebebasan akademik ya. Walaupun ngajarnya sekarang melalui online saja ya. Jadi setiap tahun saya punya 2 mata kuliah, itu mata kuliah pengujian undang-undang dan mata kuliah sengketa hasil pemilu ya. Itu. Mudah-mudahan mata kuliah itu tidak digusur gara-gara saya jadi YouTuber. Oke, Bung Oceng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mas. Amin. Ya, sobat era sekalian, itu tadi klarifikasi kita, Uber kita dengan Dr. Zainal Arifin Muchtar, salah satu staf pengajar di Fakultas Hukum UGM, mengenai kejadian bukan pelarangan tetapi pembatalan kegiatan
karena ada yang menulis iseng, entah iseng atau enggak, yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan makar. Bahkan ada ancaman-ancaman pembunuhan terhadap penyelenggara, moderator, dan juga narasumbernya. Yang penting adalah tetap kritis, tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, dicecar, diuber juga di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, membenci, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!